Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Mahmuda Nenggolan dengan NIM 3322158. Ingin menjelaskan tentang ekonomi makro dan mikro. Pengertian ekonomi makro dan mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dan penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya produksi. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu konsep dasar ekonomi makro dan mikro. Konsep ekonomi makro dan mikro dapat dipelajari dalam modul kuliah ekonomi makro. Berikut adalah beberapa perbedaan antara ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro fokus pada analisis cara mengalokasikan sumber daya agar tercapai keseimbangan yang tepat. Ekonomi mikro mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, dan alokasi sumber daya dan produksi. Sedangkan ekonomi makro berfokus pada analisis pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kondisi perekonomian secara menyeluruh. Ekonomi makro mempelajari pertumbuhan dalam pendapatan, perubahan dalam harga, dan tingkat pengangguran. Yang ketiga yaitu perbedaan makro dan mikro. Ekonomi mikro dan makro adalah dua cabang ilmu ekonomi yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Meskipun keduanya membahas tentang kegiatan ekonomi, namun terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari ekonomi mikro adalah untuk memahami perilaku konsumen dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi serta menentukan harga dan kuantitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan tujuan dari ekonomi makro adalah untuk memahami dan menganalisis perubahan ekonomi secara keseluruhan, seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan pengangguran. Yang kedua yaitu ruang lingkup. Ekonomi mikro fokus pada perspektif individu di tingkat konsumen, sedangkan ekonomi mikro berupaya menentukan perspektif di tingkat nasional. Sedangkan ruang lingkup ekonomi mikro jauh lebih luas dan umum, seperti kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan ruang lingkup ekonomi mikro lebih spesifik seperti rumah tangga dan perusahaan. Yang ketiga yaitu teori. Teori ekonomi mikro membahas tentang teori harga, teori produksi, dan teori pasar. Sedangkan teori ekonomi makro membahas tentang kebijakan fiskal dan moneter serta hubungan antara perekonomian dan faktor-faktor lain seperti politik, sosial, dan lingkungan. Yang keempat yaitu contoh ekonomi makro. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau PDB. Ukuran nilai total semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu periode tertentu. Contohnya, jika PDB Indonesia tumbuh 5% tahun ini, itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Yang kedua yaitu inflasi, kenaikan umum harga barang dan jasa. Misalnya, jika inflasi di suatu negara meningkat tajam, daya beli masyarakat dapat berkurang. Yang ketiga yaitu pengangguran. Tingkat pengangguran menggambarkan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Misalnya tingkat pengangguran meningkat itu tidak bisa menandakan perlambatan ekonomi. Yang terakhir yaitu contoh ekonomi makro. Yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Contoh klasik adalah pasar makanan. Jika cuaca buruk mengurangi pasokan sayuran, harga sayuran akan naik karena permintaan tetap. Yang kedua yaitu elastisitas harga, mengukur seberapa sensitif jumlah permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Misalnya, jika harga bensin naik, permintaan mungkin turun, tetapi tidak sebanyak jika harga barang mewah naik. Yang ketiga yaitu biaya marginal dan manfaat marginal. Ketika seseorang petani memutuskan untuk menambah 1 hektar lahan, dia akan membandingkan biaya tambahan dengan manfaat tambahan yang diperoleh dari hasil panen. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.